Kita semua pernah atau mungkin sedang melaluinya. Sebuah perjalanan yang isinya tuh campur aduk antara pertanyaan, kegembiraan, dan ya, tantangan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih artinya jadi dewasa di dunia yang serba modern ini. Coba deh ingat-ingat lagi, kapan sih kamu benar-benar merasa sah jadi orang dewasa? Apa pas pertama kali dapat SIM? Pas ulang tahun ke-18? Atau pas akhirnya wisuda? Pertanyaannya kelihatan simpel ya, tapi di zaman sekarang jawabannya tuh jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Kalau zaman dulu, jalurnya kayaknya jelas banget ya. Lulus sekolah, keluar dari rumah, nikah, punya anak, semuanya tuh berurutan, bisa ditebak. Tapi sekarang, wah, jalur itu lebih mirip benang kusut. Batasan kapan kita mulai dewasa jadi kabur banget. Nah, untuk memahami periode yang unik ini, para psikolog punya satu konsep kunci, kedewasaan yang berkembang. Ini bukan cuma masa remaja yang diperpanjang atau masa dewasa yang ketunda ya, ini benar-benar sebuah fase baru dalam hidup, di mana eksplorasi dan pencarian jati diri jadi menu utamanya. Oke, jadi apa aja sih yang nandain fase ini? Ada seorang psikolog bernama Jeffrey Arnett, dia yang pertama kali mencetuskan ide ini. Menurut dia, ada 5 ciri utama yang ngebentuk pengalaman jadi dewasa di era modern. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, kelima ciri itu adalah eksplorasi identitas, ketidakstabilan, fokus pada diri sendiri, perasaan di antara, dan yang terakhir, era penuh kemungkinan. Mungkin kedengarannya kayak daftar yang acak ya, tapi kelimanya ini saling nyambung dan ngebentuk sebuah pengalaman unik yang bakal kita bahas lebih dalam sekarang. Kita mulai dari 2 ciri pertama yang dekat banget hubungannya. Di satu sisi, ada yang namanya eksplorasi identitas. Ini proses pencarian mendalam soal siapa kita, mau jadi apa, cocok sama siapa, terutama soal cinta dan kerjaan. Nah, di sisi lain ada ketidakstabilan. Kenyataan di luar sana di mana perubahan itu jadi satu-satunya hal yang pasti. Pindah kosan, ganti kerjaan, putus nyambung hubungan, itu semua wajar banget di tahap ini. 3 ciri berikutnya makin melengkapi gambaran ini. Ada masa di mana kita fokus pada diri sendiri, di mana kita punya kebebasan buat ngatur hidup sendiri tanpa harus mikirin pasangan atau anak. Terus ada perasaan di antara, yang kayaknya kita semua tahu, udah bukan remaja lagi, tapi mau ngaku dewasa seutuhnya juga kok rasanya aneh ya. Dan yang paling penting, ini adalah era penuh kemungkinan. Masa di mana kita optimis banget, ngerasa bisa banget ngebangun hidup yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Salah satu panggung terbesar di mana semua ciri ini diuji adalah ya pas masa transisi ke dunia kuliah. Ini momen yang penting banget, penuh sama pertumbuhan. Tapi seperti yang bakal kita lihat, juga penuh sama tekanan yang luar biasa. Coba deh bayangin, satu hari kamu adalah kakak kelas paling senior di sekolah, paling berkuasa. Besoknya kamu jadi maba, mahasiswa baru yang gak kenal siapa-siapa dan gak punya kekuatan apa-apa. Perubahan status yang drastis ini, ditambah tuntutan akademis dan sosial yang baru, wah itu bisa jadi sumber stres yang gede banget. Tekanan ini bukan cuma perasaan doang loh, ada data beneran di baliknya. Coba kita lihat angka-angkanya, yang nunjukin gimana tekanan ini berdampak serius ke kesehatan mental mahasiswa zaman sekarang. Dan data yang bakal kita lihat ini bukan dari survei kecil-kecilan ya. Ini studi nasional yang melibatkan lebih dari 200.000 mahasiswa. Jadi kita bisa dapat gambaran yang kuat banget tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, ini dia data lengkap dari surveinya. Mahasiswa ditanya seberapa sering sih mereka ngalamin berbagai kesulitan mental dalam setahun terakhir. Coba deh lihat kolom-kolomnya. Dari mulai ngerasa putus asa, cemas, sampai capek mental. Sekilas aja angkanya udah kelihatan cukup bikin khawatir. Yuk kita fokus ke beberapa temuan yang paling nonjol. Lihat deh, lebih dari sepertiga mahasiswa merasa lelah secara mental atau kewalahan setidaknya 9 kali dalam setahun terakhir. Itu artinya hampir sebulan sekali ya. Bahkan 13% merasa putus asa sesering itu. Ini bukan lagi stres biasa pas mau ujian ya. Ini udah tanda adanya tantangan kesehatan mental yang kronis dan terus-menerus. Jadi, disinilah paradoksnya. Fase kedewasaan yang berkembang ini kan masa yang penuh harapan, penuh penemuan diri. Tapi kita nggak bisa nutup mata juga kalau di balik semua kebebasan dan optimisme itu ada harga yang harus dibayar. Tekanan mental yang nggak main-main, terutama buat mereka yang lagi berjuang di dunia perkuliahan.
Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau kita udah tahu bahwa periode penuh harapan ini juga periode yang sangat rentan, terus gimana? Gimana caranya kita sebagai masyarakat, institusi, teman, dan keluarga bisa ngebangun sistem dukungan yang lebih baik? Gimana kita bisa bantu anak-anak muda ini melewati fase kritis mereka dengan lebih sehat dan lebih sukses? Pernah kepikiran nggak sih kapan tepatnya tubuh kita itu ada di performa terbaiknya? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal perkembangan fisik di masa dewasa awal, sebuah periode yang, luar biasa dan krusial banget dalam hidup kita. Oke, kita mulai langsung dengan satu pertanyaan. Kira-kira, di umur berapa sih kita itu mencapai puncak kebugaran fisik? Coba bayangin deh, para atlet, energi yang meluap-luap, kekuatan, kapan semua itu ada di titik tertingginya? Dan ternyata, buat kebanyakan dari kita, jawabannya adalah antara umur 19 sampai 26 tahun. Betul sekali, di rentang usia inilah performa dan kekuatan fisik kita lagi di puncak-puncaknya. Otot-otot kita lagi kuat-kuatnya, dan waktu reaksi kita juga paling cepat. Tapi, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Walaupun kita lagi di puncak-puncaknya secara fisik, dekade ini ternyata juga nyimpen sebuah paradoks yang cukup berbahaya loh. Sesuatu yang mungkin nggak banyak orang sadari. Oke, coba kita bedah ini ya. Fakta yang cukup bikin kaget, orang dewasa muda ternyata punya tingkat kematian lebih dari 2 kali lipat dibandingin remaja. Loh kok bisa? Justru di saat kita lagi sehat-sehatnya, aneh kan? Nah, visualisasi di sini benar-benar memperjelas masalahnya. Coba deh lihat grafik batangnya. Perhatiin lonjakan yang super tajam di angka kematian buat kelompok umur 18-24 tahun, terutama pada laki-laki. Ini bukan kenaikan biasa, ini lonjakan yang drastis. Jadi apa dong penyebabnya? Ternyata ini bukan penyakit-penyakit kronis yang biasanya kita kaitkan dengan usia tua. Penyebab utamanya justru cedera yang nggak disengaja, pembunuhan, dan bunuh diri. Semuanya ini, kalau kita tarik benang merahnya, sangat berhubungan dengan gaya hidup dan perilaku, keputusan-keputusan yang kita ambil pas kita lagi ngerasa invincible. Sekarang, ayo kita kupas lebih dalam beberapa kebiasaan spesifik yang jadi kontributor risiko tinggi selama dekade puncak kita ini. Salah satu faktor terbesarnya, penggunaan alkohol. Buat banyak anak muda, minum-minum itu jadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka, apalagi di lingkungan kayak kampus misalnya. Biar kita semua satu pemahaman, yuk kita perjelas dulu apa yang dimaksud dengan pesta miras atau binge drinking. Secara spesifik, ini didefinisikan sebagai minum 5 gelas atau lebih minuman beralkohol berturut-turut dalam 2 minggu terakhir. Ini adalah pola minum yang jelas berisiko. Terus seberapa umum sih hal ini? Jawabannya, umum banget. Di beberapa kampus, hampir 2/3 mahasiswanya ngaku pernah melakukan binge drinking baru-baru ini. Ini nunjukin betapa dalamnya perilaku ini sudah jadi bagian dari budaya sosial tertentu. Coba deh perhatiin grafik yang satu ini. Grafik ini seakan-akan bercerita tentang hubungan antara umur dan perilaku. Apa nih yang Anda lihat terjadi pada tingkat binge drinking seiring seseorang beranjak dari remaja sampai akhir usia 20-an? Nah, ini dia poin kuncinya. Seperti yang ditunjukin data, binge drinking itu mencapai puncaknya di umur 21 sampai 22 tahun. Untungnya, setelah itu, perilaku ini cenderung menurun seiring kita makin dewasa di usia 20-an. Tapi tentu aja, masalahnya bukan cuma alkohol loh. Ada risiko kesehatan besar lainnya yang sering banget dimulai di masa dewasa awal. Merokok. Dan dampaknya? Jangan ditanya, serius banget. Lihat aja angka-angka ini. Merokok itu jadi biang keladi sebagian besar kematian karena penyakit paru-paru kronis. Dan jadi faktor utama juga dalam kematian akibat kanker dan penyakit jantung. Ini semua adalah konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan yang seringnya dimulai pas kita masih muda. Walaupun prevalensinya udah turun jauh banget sejak tahun 1960-an, nyatanya masih ada lebih dari 50 juta orang Amerika yang merokok hari ini. Ini nunjukin betapa sulitnya buat lepas dari kebiasaan ini kalau udah dimulai. Oke, cukup ya ngomongin risikonya. Kabar baiknya adalah kita punya kendali penuh atas ini. Sekarang, ayo kita fokus ke solusinya. Gimana caranya membangun masa depan yang lebih sehat. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Tindakan yang Anda ambil hari ini tuh nggak cuma buat kebaikan sekarang aja. Tindakan itu secara langsung membentuk kesehatan dan kualitas hidup Anda di masa depan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam pilihan-pilihan proaktif kita. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasusnya langsung ya. Grafik ini ngebandingin kebiasaan orang-orang yang sukses nurunin berat badan dan mempertahankannya sama mereka yang gagal. Dari sini kita bisa dapat petunjuk nyata tentang kebiasaan apa sih yang benar-benar efektif.
Dan perbedaannya tuh kelihatan jelas banget. Orang yang sukses jauh lebih mungkin buat olahraga rutin, ngerencanain makanan mereka, dan ngecek progres mereka dengan nimbang badan tiap hari. Ini tuh tindakan-tindakan kecil yang konsisten, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi, gimana caranya kita bisa niru kesuksesan mereka? Nih, ada 4 strategi praktis yang bisa langsung Anda coba hari ini. Pertama, kurangi waktu pasif kayak nonton TV biar ada waktu buat gerak. Kedua, catat kemajuan Anda biar tetap termotivasi. Ketiga, jujur sama diri sendiri dan buang jauh-jauh semua alasan. Dan yang paling penting, coba deh bayangin diri Anda yang sehat di masa depan. Saya mau Anda merenungkan kutipan ini sejenak. Ini pertanyaan yang personal tapi dalam banget. Apakah kesibukan kita sekarang itu sepadan dengan mengorbankan kesehatan kita nanti? Halo, selamat datang. Ngomongin soal seksualitas, wah ini topik yang rumit ya, dan seringkali penuh asumsi. Tapi gimana kalau kita coba bedah topiknya bukan pakai kira-kira, tapi pakai data dan penelitian? Yuk kita singkirkan mitos-mitos yang ada dan lihat apa sih kata sains soal bagian penting dari hidup kita ini. Oke, kita langsung aja ke intinya. Kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja, mungkin sering ada di benak kita. Dan jawabannya yang kita ambil dari data, wah, ini mungkin bakal bikin Anda kaget dan kasih kita gambaran yang lebih luas dari yang kita bayangkan. Jadi, biar pembahasannya terstruktur, kita bakal lihat dari 4 sisi. Kita mulai dari angka-angka, lalu kita bahas soal orientasi, kesehatan seksual, dan terakhir tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Anggap aja ini roadmap kita untuk pembahasan kali ini ya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, angka-angka. Kenapa angka? Soalnya data itu bisa kasih kita gambaran yang objektif loh, dan bisa meluruskan asumsi-asumsi umum yang mungkin selama ini keliru. Nah, kita lihat dulu data untuk orang dewasa yang nggak tinggal bareng. Coba deh lihat, ternyata porsi terbesarnya itu ada di beberapa kali sebulan atau bahkan beberapa kali setahun. Ini menarik banget kan? Soalnya sering banget ada anggapan kalau semua orang, apalagi yang masih lajang, itu pasti aktif banget secara seksual. Ternyata datanya menunjukkan realita yang beda. Terus, gimana ceritanya kalau kita lihat data buat mereka yang tinggal bareng atau sudah menikah? Wah, perbedaannya langsung kelihatan jelas banget. Frekuensinya itu melonjak drastis, dengan kategori 2 hingga 3 kali seminggu dan beberapa kali sebulan jadi yang paling dominan. Ini seakan membuktikan kalau komitmen dan kebersamaan itu sangat berpengaruh ke frekuensi aktivitas seksual. Dan ini bukan cuma hasil dari satu survei aja loh. Studi lain ke orang-orang yang udah menikah juga nunjukin pola yang mirip banget. Jadi, kita bisa cukup yakin nih kalau trennya memang konsisten. Pernikahan itu seringkali berhubungan sama frekuensi seks yang lebih tinggi. Nah, ini bukan cuma soal seberapa sering melakukannya, tapi juga seberapa sering mikirinnya. Dan disinilah kita nemuin salah satu perbedaan gender yang paling mencolok dalam penelitian seksualitas. Lebih dari setengah pria, 54%, ngaku mikirin seks setiap hari. Coba bandingin sama perempuan, angkanya cuma 19%. Jauh banget kan bedanya? Oke, tadi kita udah ngomongin soal seberapa sering. Sekarang kita geser ke pertanyaan yang lebih fundamental. Dengan siapa? Ini nih pertanyaan besarnya, yang udah jadi perdebatan selama berabad-abad. Apa sih yang sebenarnya membentuk ketertarikan kita pada orang lain? Yuk kita coba telusuri, apa kata sains modern soal ini? Nah, ini poin yang krusial banget dan disepakati para ahli. Orientasi seksual itu bukan pilihan. Ini bukan kayak kita milih mau makan apa hari ini, sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah hasil dari gabungan berbagai faktor yang rumit, dan sebagian besar tuh di luar kendali sadar kita. Terus, faktor-faktornya apa aja? Jadi, ini tuh semacam puzzle yang terdiri dari kepingan genetika, pengaruh hormon pas kita masih di kandungan, proses kognitif di otak, dan juga faktor lingkungan. Penting banget buat diingat, nggak ada satu faktor tunggal yang jadi penentu. Semuanya saling terkait. Tapi ya, di balik semua data dan teori ini, kita harus ingat kalau yang kita omongin ini adalah manusia. Ini soal hubungan, soal identitas, soal pengalaman nyata seseorang. Tujuan riset ini tuh bukan buat ngehakimi, tapi justru biar kita lebih paham soal betapa beragamnya pengalaman manusia. Coba deh, kita bedah salah satu faktornya lebih dalam, genetika. Studi ke anak kembar itu ngasih kita petunjuk yang menarik banget. Diperkirakan sekitar 35% variasi perilaku homoseksual pada pria dan 19% pada wanita itu bisa dijelaskan oleh faktor genetik. Ini nunjukin kalau ada peran biologis, tapi jelas bukan satu-satunya jawaban. Masih banyak kepingan puzzle lain yang perlu kita cari. Oke, dari soal identitas, sekarang kita pindah ke topik yang super penting, kesehatan dan keselamatan. Soalnya, paham cara melindungi diri sendiri itu bagian yang nggak terpisahkan dari seksualitas yang sehat. Coba deh, lihat angka ini. 3 juta. Itu
Perkiraan jumlah infeksi baru klamidia di Amerika Serikat setiap tahun. Dan itu baru satu jenis IMS loh. Angka ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya kesadaran dan pencegahan. Nah, tabel ini kasih kita gambaran yang lebih lengkap. Coba perhatiin deh bedanya. IMS kayak gonore, sifilis, dan klamidia itu kan disebabkan bakteri. Jadi biasanya bisa diobati pakai antibiotik. Tapi yang disebabkan virus kayak AIDS dari HIV, sampai sekarang ini belum ada obat penyembuhannya. Paham bedanya ini? Bukan cuma sekedar takut, itu kunci buat punya kehidupan seksual yang bertanggung jawab. Terus gimana dong cara kita melindungi diri? Untungnya langkah-langkahnya tuh sebenarnya jelas dan efektif banget. Para ahli merekomendasikan 4 hal. Pertama, tahu status risiko kamu dan pasanganmu. Kedua, rutin periksa ke dokter. Ketiga, selalu pakai pelindung, contohnya kondom. Dan keempat, coba batasi jumlah pasangan seksual. Oke, selain soal kesehatan fisik, ada juga tantangan sosial yang gak kalah serius. Di bagian penutup ini, kita bakal bahas salah satu yang paling mengkhawatirkan, pelecehan seksual. Angka ini jujur bikin miris banget. Bayangin aja, dari 2.000 mahasiswa yang disurvei, 62% itu lebih dari setengahnya ngaku pernah ngalamin pelecehan seksual. Ini bukan kejadian 1-2 orang, ini masalah yang sistemik, terutama di lingkungan seperti kampus. Dan kutipan ini ngena banget ke akar masalahnya. Pelecehan seksual adalah manifestasi kekuasaan satu orang atas orang lain. Jadi ini sama sekali bukan soal hasrat atau ketertarikan. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan, power, dan kontrol. Oke, kita sampai di akhir pembahasan. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan refleksi buat kita semua. Setelah kita lihat semua data ini, soal perilaku, identitas, risiko, sampai soal kekuasaan, terus mau kita apakan pengetahuan ini? Gimana caranya kita ubah pemahaman ini jadi tindakan nyata, buat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling menghargai buat semua orang? Pernah kepikiran nggak sih, apa benar pikiran kita itu berhenti berkembang pas kita lulus SMA? Hari ini, kita bakal bongkar mitos soal tahap akhir perkembangan otak dan kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi sama cara kita berpikir seiring kita makin dewasa. Waktu sekolah, kita kan sering diajarin ya soal adanya tahap akhir perkembangan kognitif. Katanya sih puncaknya itu pas kita remaja. Tapi apa benar ceritanya selesai gitu aja? Oke, untuk ngerti ini semua, kita harus balik dulu ke akarnya, yaitu teori yang super terkenal dari seorang psikolog bernama Jean Piaget. Jadi, menurut Piaget nih, pas kita remaja, kita itu mencapai puncak kemampuan berpikir kita. Namanya tahap operasional formal, di mana kita udah bisa berpikir logis dan abstrak. Keren kan? Intinya, dia yakin banget kalaupun orang dewasa itu nambah terus pengetahuannya, cara kita berpikir secara mendasar itu ya udah, nggak berubah lagi setelah masa remaja. Tapi, apa iya sesimpel itu? Nah, ternyata banyak banget ahli perkembangan zaman sekarang yang nggak setuju. Mereka bilang, begitu kita keluar dari dunia sekolah yang serba teratur dan masuk ke dunia kerja, ke dunia hubungan yang rumit, cara kita berpikir itu dipaksa berubah total. Nah, di sini nih bedanya kelihatan banget. Waktu remaja, kita kan idealis banget. Semuanya itu kayak hitam putih, benar atau salah. Tapi pas dewasa, kita jadi lebih pragmatis. Kenapa? Karena kita mulai berhadapan sama kenyataan, sama batasan, sama tanggung jawab. Jadi intinya begini, menjadi dewasa itu artinya kita belajar untuk hidup di area abu-abu. Kita nggak lagi mikir secara kaku ini benar, itu salah kayak waktu remaja. Kita mulai paham kalau jawaban terbaik itu ya seringkali tergantung banget sama situasinya, sama konteksnya. Perubahan cara berpikir ini tuh saking besarnya, saking dalamnya, sampai-sampai beberapa ahli teori mengusulkan adanya sebuah tahap perkembangan kognitif yang benar-benar baru. Pergeseran ini begitu drastis sampai para ahli bertanya-tanya, jangan-jangan perjalanan kognitif kita belum selesai. Nah, mari kita kenalan sama gagasan tentang tahap kelima, yang disebut pemikiran posca formal. Pernah nggak sih Anda sadar kalau cara menyelesaikan masalah di kantor itu belum tentu bisa dipakai buat menyelesaikan masalah di rumah? Nah, itulah inti dari pemikiran pasca formal. Kesadaran bahwa jawaban yang paling tepat itu selalu tergantung sama situasi dan kondisinya. Ini tuh bukan lagi soal logika doang. Pemikiran pasca formal itu adalah saat di mana kita mulai menggabungkan logika yang dingin dengan emosi, dengan pengalaman pribadi, bahkan dengan intuisi kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghadapi ruwetnya kehidupan orang dewasa, mulai dari urusan karir, keuangan, sampai hubungan. Oke, cara kita berpikir kan berkembang ya, tapi ternyata ini juga ngaruh ke hal lain, kreativitas kita. Kalau pikiran kita terus berevolusi, kira-kira kapan sih kita paling kreatif? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Percaya atau enggak,
Masa dewasa awal itu ternyata jadi masa-masa emas buat kreativitas. Banyak banget loh, karya-karya paling hebat dalam sejarah justru lahir dari orang-orang yang usianya 30-an. Dan faktanya, ada sebuah studi yang menemukan kalau 80% dari karya kreatif paling penting dalam sejarah itu diselesaikan sebelum usia 50 tahun. Jadi, meskipun puncaknya sering disebut-sebut di usia 40-an, masa dewasa itu benar-benar periode yang luar biasa produktif. Tapi, penting buat dicatat ya, nggak ada satu usia emas yang sama buat semua orang. Seperti yang kita lihat di sini, seorang matematikawan mungkin mencapai puncaknya di usia 30-an. Beda lagi sama sejarawan atau filsuf, yang justru makin tajam pemikirannya seiring mereka punya lebih banyak pengalaman hidup. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Gampangnya gini, perkembangan kognitif itu bukan balapan lari yang garis finishnya ada di masa remaja. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proses adaptasi, penyesuaian, dan pendalaman yang terjadi seumur hidup kita. Coba deh, kita berhenti sejenak dan lihat ke belakang. Ke jalan yang udah kita tempuh. Bukan jalan biasa ya, tapi perjalanan karir kita. Dari cita-cita polos waktu kecil, sampai labirin pilihan di dunia kerja modern yang jujur aja, kadang bikin pusing. Nah, hari ini kita akan coba menelusuri jejak perjalanan yang kita semua lalui ini. Oke, kita mulai dari awal banget. Jauh sebelum kita kenal sama yang namanya CV dan wawancara kerja. Coba pejamkan mata sebentar deh, dan ingat-ingat lagi masa kecil kamu. Dulu, kalau ada orang dewasa yang nanya, kalau udah besar mau jadi apa? Apa jawaban yang spontan keluar dari mulutmu? Mungkin jadi astronot, pahlawan super, atau mungkin seniman. Jawaban kita waktu itu seringnya kedengaran mustahil ya. Tapi di situ serunya. Semuanya terasa mungkin kan? Nggak ada batasan. Nah, dari situlah perjalanan kita semua dimulai di sebuah dunia di mana satu-satunya batasan hanyalah imajinasi kita. Tapi ya, kita semua tahu kan, fantasi masa kecil itu perlahan-lahan pudar, digantikan sama pertanyaan-pertanyaan yang lebih serius. Dan di saat itulah, kita mulai dikenalkan sama sebuah mitos yang kuat banget. Sebuah janji soal jalan yang lurus dan mulus menuju kesuksesan. Nah, ini yang disebut mistik karir. Intinya sih, ini kayak kepercayaan yang udah mendarah daging di budaya kita. Kalau kamu kerja keras, lembur terus-terusan, pasti deh status, keamanan finansial, dan kebahagiaan bakal datang sendiri. Kedengarannya simple, jelas, dan sangat menggoda ya. Kita seolah-olah dijanjikan sebuah tangga kesuksesan yang lurus, tinggal naik satu anak tangga ke anak tangga berikutnya, terus sampai di puncak. Tapi coba deh jujur, berapa banyak dari kita yang ngerasa perjalanannya semulus itu? Kenyataannya, seringkali perjalanan karir itu lebih mirip labirin daripada tangga lurus. Nah, begitu kita sadar kalau tangga itu mungkin cuma ilusi, disitulah fase berikutnya dimulai. Pencarian tujuan. Rasanya tuh kayak berdiri di persimpangan jalan raksasa dengan ribuan pilihan, tapi kita nggak dikasih peta. Pernah ngerasa gitu kan? Kayak terapung-apung tanpa tujuan yang jelas. Dan ternyata kalau kamu ngerasa kayak gitu, itu bukan salah kamu loh. Peneliti William Damon menemukan kalau ini tuh fase yang umum banget. Merasa terombang-ambing di usia muda, itu bukan tanda kelemahan, tapi justru bagian dari proses normal untuk menemukan jati diri kita. Oke, seberapa umum sih perasaan ini? Coba lihat angka ini. 60%. Wow, 6 dari 10 orang. Ini bukan angka yang kecil, ini mayoritas. Tapi 60% dari apa ya? Angka itu adalah persentase anak muda dari usia 12-22 tahun yang belum menemukan tujuan hidupnya. Jadi, kalau kamu pernah atau bahkan sekarang lagi ngerasa tersesat, kamu nggak sendirian. Malah, kamu ada di pihak mayoritas. Ini semua bagian dari proses. Oke, jadi setelah melewati fase pencarian jati diri yang cukup bikin galau, kita akhirnya masuk ke dunia kerja. Tapi tempat kerja yang kita masuki hari ini punya aturan main yang beda banget dari yang dihadapi generasi orang tua kita dulu. Salah satu perubahan paling besar itu munculnya pasangan karir ganda. Jadi garis batas yang kaku antara siapa yang cari uang dan siapa yang ngurus rumah itu makin kabur. Sekarang ini bukan lagi soal pembagian tugas yang saklek, tapi lebih ke negosiasi terus-menerus antara ambisi karir dan tanggung jawab keluarga. Dan perubahan itu nggak cuma terjadi di rumah. Di kantor juga sama loh. Wajah tenaga kerja kita sekarang ini lagi bertransformasi total. Tempat kerja modern jadi jauh lebih beragam. Dan ini mencerminkan dunia kita yang sesungguhnya. Sebagai contoh global, kita bisa lihat data dari Amerika Serikat, di mana angkatan kerjanya makin beragam etnisnya. Dan fenomena ini nggak cuma di sana. Di seluruh dunia, termasuk di sekitar kita, kolaborasi lintas budaya dan generasi itu udah jadi hal yang biasa. Jadi norma baru. Dan ini penting banget, karena keragaman itu bukan cuma soal angka di atas kertas, ini soal inovasi.
Setiap orang dengan latar belakang berbeda itu bawa sudut pandang unik, cara berpikir yang beda, dan solusi-solusi yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini yang memperkaya kita semua. Jadi, dinamika keluarga lebih seimbang, tempat kerja lebih beragam. Kelihatannya semua bagus kan? Progresif. Tapi, kenapa ya kok di balik semua kemajuan ini rasanya masih ada yang ganjil? Masih ada perasaan kalau permainannya belum benar-benar adil? Itu karena ada penghalang yang tak kasat mata. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau pintu depan udah dibuka lebar buat semua orang, kenapa jalan menuju puncak buat sebagian orang rasanya masih nanjak banget, masih jadi perjuangan yang berat? Apa sih yang sebenarnya menghalangi jalan mereka? Jawabannya ada di sebuah konsep yang mungkin udah sering kita dengar. Langit-langit kaca atau glass ceiling. Ini adalah batas tak terlihat yang menghalangi perempuan dan kelompok minoritas untuk sampai ke puncak karir. Gak peduli seberapa keras mereka kerja atau seberapa hebat prestasi mereka. Ini bukan soal kurangnya usaha individu, ini masalah sistemik. Oke, jadi kita udah ngelewatin perjalanan yang cukup panjang ya. Dari mimpi masa kecil, kebingungan cari jati diri, menghadapi realitas kerja, sampai sadar ada rintangan yang nggak kelihatan. Udah jelas banget, peta karir lama yang mungkin dulu kita pegang, sekarang udah usang. Kita butuh cara pandang yang baru. Jadi di satu sisi, ada mitos tentang tangga kesuksesan yang lurus dan gampang ditebak. Tapi di sisi lain, ada realitanya. Perjalanan kita itu lebih mirip labirin yang rumit, di mana kita harus cari tujuan, menyeimbangkan berbagai peran, dan kadang harus mendobrak dinding yang nggak kelihatan. Perjalanan kita jauh lebih kaya, dan ya, lebih menantang dari yang pernah dijanjikan. Usia 20-an. Pernah nggak sih ngerasa kalau dekade yang satu ini tuh rasanya rumit banget? Penuh pertanyaan, tapi di sisi lain penuh banget sama berbagai kemungkinan. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng fase yang luar biasa ini. Berapa banyak jalan yang harus dilalui seorang pria sebelum kau memanggilnya pria? Lirik dari Bob Dylan ini tuh kayaknya pas banget ya buat ngegambarin fase ini. Ini bukan cuma soal umur yang nambah, tapi soal proses jadi dewasa. Pertanyaannya simpel kan, tapi jawabannya seringkali nggak sesimpel itu. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Mungkin pas bayar tagihan sendiri rasanya udah dewasa banget, tapi giliran ada masalah, Nelson orang tua juga buat minta nasihat. Nah, perasaan di antara inilah yang akan kita telusuri lebih dalam. Nah, ternyata para psikolog punya loh istilah keren buat fase ini, kedewasaan awal. Jadi kita ini bukan lagi remaja, tapi ya belum sepenuhnya dewasa juga. Kayak di zona abu-abu gitu, yang isinya penuh eksplorasi, di mana kita bebas nyoba berbagai peran dan jalan hidup. Oke, terus gimana dong cara kita ngelewatin periode ini? Ada seorang psikolog namanya Jeffrey Arnett, dia mengidentifikasi ada 5 pencarian utama. Yuk kita bedah satu persatu. Kelima pencarian ini nyambung satu sama lain loh. Kita mulai dengan eksplorasi identitas kan, mencari tahu siapa kita. Nah, karena kita lagi nyari-nyari, hidup jadi sering nggak stabil, pindah kerja, pindah kosan. Dan ini adalah masa di mana kita super fokus sama diri sendiri, jadi kita punya kebebasan buat bereksperimen. Semua ini yang bikin kita ngerasa di antara. Tapi yang paling penting, ini adalah zaman penuh kemungkinan. Poin utamanya gini, dekade ini soal transformasi. Bukan cuma tentang nemuin diri sendiri, tapi juga nyiptain diri sendiri. Ini bisa jadi dekade penebusan dosa atau kesempatan kedua buat kita. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat kisah Michael Meadows. Masa remajanya tuh berantakan banget. Tapi di usia 20-an, seorang mentor mengubah segalanya. Kisahnya jadi bukti nyata kalau zaman penuh kemungkinan ini beneran ada. Masa lalu kita nggak harus jadi penentu masa depan kita. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita ngomongin soal fisik. Karena ternyata usia 20-an itu periode yang menarik banget buat tubuh kita. Ini masa puncaknya, tapi sekaligus jadi awal dari sebuah perubahan. Di antara usia 19 sampai 26 tahun, fisik kita tuh lagi di puncak-puncaknya. Lagi prima banget. Kekuatan otot, waktu reaksi, kebugaran jantung, semuanya lagi dalam kondisi terbaik. Gak heran kan kalau ini masa keemasan para atlet. Tapi sayangnya, puncak ini nggak lama. Begitu masuk usia 30, pelan-pelan tubuh kita mulai nunjukin tanda-tanda penuaan. Penurunannya emang lambat dan bertahap, tapi ini jadi pengingat kalau masa kejayaan fisik kita itu, ya ada batasnya. Nah, kebebasan di usia 20-an ini kayak pedang bermata dua, terutama soal kesehatan. Pilihan-pilihan gaya hidup yang kita ambil sekarang itu punya konsekuensi jangka panjang loh. Coba deh lihat data ini. Kaget kan? Angka kematian buat orang dewasa awal itu lebih dari 2 kali lipatnya remaja. Kenapa bisa gitu? Ya,
Kebebasan baru, ditambah otak kita yang sebenarnya masih berkembang, bisa bikin kita lebih gampang ambil resiko, terutama kecelakaan. Dan bukan cuma soal fisik loh, tekanan akademis, sosial, finansial, semuanya numpuk. Lihat aja angkanya, 86% ngerasa kewalahan, 83% ngerasa capek banget secara mental. Ini sisi lain dari kebebasan dan eksplorasi. Stres yang ngikutin di belakangnya. Satu lagi nih yang perlu kita waspadai, kebiasaan jangka panjang juga terbentuk di dekade ini. Contohnya obesitas, sering banget akarnya itu dari pola makan dan olahraga yang kita bentuk sekarang. Proyeksi 86% ini serem banget dan nunjukin betapa pentingnya pilihan kita saat ini. Terus apa sih penyebabnya? Sebenarnya kompleks banget. Ada faktor keturunan, ada hormon kayak leptin yang ngatur rasa lapar, ada set point atau berat badan alami tubuh kita, dan tentu aja lingkungan kita yang sekarang penuh makanan olahan dan bikin kita jadi kurang gerak. Tapi tenang, bukan berarti nggak ada harapan. Justru data nunjukin ada perbedaan yang jelas banget antara yang berhasil nurunin berat badan dan yang enggak. Kuncinya, olahraga teratur, ngerencanain makanan, dan mantau diri sendiri. Bukan diet ekstrim, tapi ngebangun kebiasaan yang konsisten. Perilaku berisiko lain kayak minum-minum berlebihan juga punya pola yang menarik nih. Puncaknya itu di awal 20-an yang seringnya sih berhubungan sama lingkungan kampus, terus pelan-pelan menurun seiring kita punya tanggung jawab orang dewasa yang lebih banyak. Oke, topik terakhir tapi nggak kalah penting, seksualitas. Ini adalah periode eksplorasi dan pembentukan hubungan yang signifikan banget. Jadi, intinya gini, di usia ini banyak dari kita yang udah aktif secara seksual tapi belum menikah. Nah, jarak antara keduanya ini yang bikin pengalaman dan tantangannya jadi unik. Nah, data ini mungkin bakal ngerusak ekspektasi kamu. Kalau kamu pikir semua orang berhubungan seks sesering di film, salah besar. Kenyataannya, frekuensinya itu terbagi rata jadi 3 kelompok. Gak ada tuh yang namanya normal buat semua orang. Kebebasan seksual itu harus diiringi tanggung jawab. Makanya, penting banget buat kita tahu fakta-fakta dasar soal infeksi menular seksual atau IMS. Chlamydia misalnya bisa diobati, tapi kalau dibiarin bisa bikin masalah kesuburan. Herpes nggak bisa disembuhin. Dan HIV, meskipun sekarang udah ada pengobatannya, tetap jadi kondisi serius seumur hidup. Pengetahuan itu kekuatan. Jadi, gimana cara ngelindungin diri? Simple aja kok. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakuin. Komunikasi yang jujur sama pasangan, periksa kesehatan rutin, pakai pengaman secara konsisten, dan bikin pilihan yang sadar soal jumlah pasangan. Jadi, kita balik lagi ke awal. Usia 20-an itu emang persimpangan jalan yang super besar, secara fisik, mental, dan emosional. Ini dekade yang sangat menentukan, bukan karena kita harus punya semua jawabannya sekarang, tapi karena pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, mulai membentuk jalan kita ke depan. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang bakal kita pilih?